Cuma satu nah. Nah, ada paham kita kan bertakon lah, jangan berdiam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam yaitu lapas al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faidah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Itu ada ya tulisannya di bawah itu. Artinya dia kan tidak tahu semua, ya Allah, kan ada catatan. Aduh, nasib jadi gini. Pintar aja dikit. Bermula kalam, al-kalamu bermula kalam. Bermula kalam itu ialah al-lafzu yaitu lapas, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faidah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Jadi syarat kalam itu ada 4. Kalam itu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia disebut apa? Kalimat. Tulis dulu anak-anak. Kalam atau kalimat. Apa itu kalimat dalam bahasa Indonesia? Maksudnya kalimat itu? Hah? Masa kalimat kata? Apa bedanya kalimat lawan kata? Misalnya amang. Amang itu kalimat kah kata kah? Kalimat jebehnya. Jauh tadi apa kalimat? Kata aja. Apa? Kalimat apa? Gabungan dari beberapa kata, bukan kalimat. Amang, jekong kalimat, saikong kata, berarti sama. Apa lagian? Kalimat apa lagian? Makbung. Apa makbung? Kalimat apa makbung? Makbung nih lulus lah bahasa Indonesia lah. Anu apa tuh? Apa tuh? OIN lulus lah. Ah lulus lah OIN lah. Lulus lah OIN lah sano SD. Lulus lah kalau bahasa Indonesia dapat berapa? Persatu. Kalimat apa kalimat? Ayo ini sebutkan tadi. Apa tadi kalimat apa? Hah? Apa kalimat? Gabungan beberapa kata. Misalnya satu amang, nah, dua mati. Ini namanya apa namanya nih? Mati. Ini Bang. Kata namanya kalau disebut di Indonesia gini ya kalau kata dah. Kata mati dan kata amang, ini kata ketika digabung maka menjadi kalimat. Mati amang, amang mati. Kalimat namanya ini. Walaupun hanya 2 kata. Perhatikan, kalau kalimat dalam bahasa Arab, perhatikan tuh. 1, harus ada lapas. Yang kedua, murakkab. Yang ketiga, mufid. Yang keempat, wada'. Itu disebut kalimat dalam bahasa Arab. Apabila salah satu dari 4 itu ada, maka tidak bisa disebut kalam. Hanya kalam. Al-kalamu, kalam lo. Nah, yalah. Ya lo kan. Ah, mana anu nih penghapus nih? Ada ini. Ayo ada lo kok. Paham lah, Bom? Bom, paham lah. Lapas. Apa lagi? Apa? Apa lagi, Mak? Wadak apa wadak?
main baca ya Allah. Bujur mama. Perhatikan. Saya ikan paham. Kelihatan lah. Keterangan. Nah, bila ada paham di sini kita pasti deh. Arti lapas yaitu suara yang mengandung, ada suara yang mengandung atas sebahagian, bukan semuanya, sebahagian daripada huruf hijaan. Misalnya Zaidun, kata Zaidun, Zaidun. Ketika diucapkan maka keluar bunyi atau suara zai, ya dan dal. Pahamlah? Ini disebut dengan lapas, atau istilah kita bahasa Indonesia disebut kata namak. Lapas itu apa tadi, mak? Lapas tadi apa? Lapas tuh? Lapas apa, mak? Oh, mak. Apa lapas tuh? Katanya masih ama kayak Allah, nasib jadi gini. Makbung nih. Paham kah? Berarti kalimat itu satu, harus ada kata satu. Contoh misalnya amang. Ada suara ketika diucapkan, ada vokalnya, ada a, apa nih? M, a, n, g. Coba hijakan. Ama eng. Ayo. A, im, ama eng. Ah, ini aja bingung. Padahal lulus OIN sedih, lulus senawiyah. Bum, semuanya bum. Aliyah deh. Asip lagi anak-anak. Mahaji ya kuliah di mahaji dia aja kuliah dia kalau. Coba tamat sakuda. Aim ama ing juga. Aduh, ya kok boy deh. Yang bener ya, Mamak. Ijannya apa ijannya? Aim ama ang. Astagfirullahaladzim. Nyentuh amaang, mana ya Allah, lah gini. Ayo Pak belajar bahasa Arab ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu bet makanya ya. Aduh. Terus, itu PE lah. 2. Arti murakkab yaitu barang yang tersusun. Itu salah satu tersusun. Karena nampak tuh daripada 2 kalimat atau 2 lapas atau lebih. Nah, bilihnya kalimat dalam bahasa Arab berarti maksudnya misalnya sini kena ini kan 2 kalimat lawan di dalam kitab sini 2 kalimat, berarti dalam bahasa Indonesia sepertinya 2 kata. Pahamlah, bilihnya kalimat di bahasa Arab maksudnya bahasa kita kata. Kalau kalam di dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa kita. Pahamlah? Katanya arti murakkab yaitu barang yang tersusun daripada 2 kata bahasa kita lah, atau 2 lapas atau lebih. Misalnya Zaidun qaimun. Ini kata namanya. Ini kata Zaidun qaimun. Ini kata atau lapas istilahnya. Ini satu lapas. Nah, ketika satu lapas ini digabung itu, nah maka disebut kalam. Paham ada kalam, tapi belum sempurnanya kalam terus 4 tadi, ada lapas, murakkab, mufid dan wadak. Kata Zaidun qaimun, sini satu ada lapasnya, kemudian yang kedua tersusun. Papan terusnya ini kaganalan nah. Kalau alih nulis nah, kenal bener. Buat hapus saking generalnya. Kalam.
lapas. Zaidun. Kemudian qaimun. Murakkab. Perhatikan. Zaidun qaimun menjadi Zaidun qaimun. Nah, ini namanya murakkab. Nah, ini. Paham? Zaidun satu lapas, qaimun satu digabung maka disebut murakkab. Paham kah? Mati amang. Ini satu kata lapas namanya, tapi ketika mati amang berarti disebut paham lah. Paling sedikit murakkab itu terdiri dari dua kata atau dua lapas. Bila kurang pada dua kata kawalah. Ada kawa, kenapa yuk? Karena kada kawa disebut murakkab. Satu kata kawalah murakkab lah. Ada kawa. Kemudian yang ketiga pulang syaratnya arti mufid, yaitu barang yang memberi faidah, pahaman yang bagus. Pahaman yang bagus berdiam bagi orang yang berkata-kata dan yang mendengarnya. Misalnya kata Zaidun qaimun. Ini tanda yang ketiga, mufid. Perhatikan, mufid itu tadi kan ada lapasnya, kemudian lapasnya tersusun. Nang tersusun itu harus memberi pemahaman atau memberi keterangan lengkap. Artinya kayak ini lah, yang bagus berdiam bagi orang yang berkata dan yang mendengar. Maksudnya kayak ini, misalnya jako Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, aku bocap lah jako Zaid itu berdiri, imbah aku bocap langsung berdiam, dan orang nang mendengar jako Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, nang orang nang mendengar langsung berdiam, tandanya pak paham. Misalnya kayak ini lah, Zaid misalnya jako berdiri, jako berdiri jadi ikam, siapa nang berdiri. Nah, ikam bersuara itu menunjukkan ikam kada paham lah. Paham? Jako misalnya jako kama berdiri, Ustad, siapa yang berdiri? Berarti ikam mengucap Ustad, siapa nang berdiri, berarti ikam menunjukkan kada Misalnya jako berdiri oleh Zaid, ikam berarti berdiam lagi. Berarti ikam paham bahwasanya berdiri itu berarti itu berarti memberi paham lah. Orang nang bapandir berdiam, orang nang badangar menunjukkan itu memberi paham kah? Contoh pula misalnya makan majigam tanganga hendak bata siapa yang makan atau apa yang pahamlah. Bila ikam bersuara atau ikam bapandir betakun, berarti ikam ada berarti itu kada kau disebut kalam atau kalimat kada kawa, berarti pahamlah. Misalnya jako mati, pasti kan betakun siapa yang mati, ya kalau lah berarti kata mati ini kada kawa disebut kalam. Mati amang, berarti apa pemahamannya? Amang paham ada? Paham lah. Nah, berarti dua kata ini digabung, murakkab ini berarti bisa disebut mufid. Paham? Karena ikam nang mendengar langsung berdiam. Paham kah? Paham? Ada jangan ada paham tapi berdiam. Ya Allah, jangan paham lah. Nah, ada juga ya kalau ini maksudnya secara normal, paham lah secara normal. Orang nang kada paham tuh biasanya anak batakon, tapi ada jagingnya sih ya kalau Ustaz ini bilangnya batakon bisa disebut Ustaz bungul sakoje. Justru orang kada batakon itu bungul. Paham lah, melihat akan kebungulan. Paham lah, bungul lah. Kalau sudah kada paham berdiam pulang. Karena minggu depan kada paham pulang berdiam pulang, pas 2 kali bungul. Sampai 4 kali. Berarti bungul murakkab ya Allah. 4 bungul dilihatakan. Paham lah bung, dua sini nah. Matbung lawan makbung. Paham kah? Tuh, paham tuh. Peleng nih ada paham nih.
4. Arti wadak yaitu dengan bahasa Arab. Nah, mati amang ini kalam nggak ada? Kenapa ada kalam? Berarti ini kalimat kah ada kah? Kalimat dalam bahasa Indonesia. Apa-apa syaratnya kalimat bahasa Indonesia apa-apa? Bahasa Indonesia ada subjek. Bukan, belum itu dulu. Predikat sama objek, paling 3 lah. Inilah. Apa itu objek? Sarang yo. Sarang. Aduh, paham. Apa objek? Maka ano? Aku lihat banyak. Aduh. Haji ya kau lihat pada tamat sabo. Apa aja? Terus ambil ya, Bah? Ini kenal nih ini. Ayo, objek apa objek? Kada tahu. Oh ma, ya. Bah, ada ingat je. Oh ma, ay. Setelah itu subjek. Aduh, ya kalau di dalam jawab ya kalau objek itu sasaran perbuatan, subjek pelaku perbuatan, predikat kata kerjanya, predikat namanya atau pekerjaannya. Aduh, nasib. Perhatikan, berarti ini disebut kalimat kah? Kalimat lo dalam. Kemudian perhatikan sambungannya, arti wadak yaitu dengan bahasa Arab atau dengan dikehendaki mengucapkannya. Ketika berucap itu memang seorang hendak bertujuan untuk mau ucap. Contoh, jako mata amang telah mati oleh amang. Perhatikan, ini tadi kalam nih, perhatikan. Jako amang mati, tapi aku berucapnya tuh ketika aku sadar. Paham? Sadar lah nih. Amang mati berarti disebut kalam nggak ada? Hah? Jako amang telah mati, kalam nggak ada? Belum tentu. Lihat dulu yang pertama, apakah kata kalimat mata amang ini satu ada lapasnya, ada? Mana? Tuh mana tuh? Mata sama amang. Kemudian murakab ada? Murakab ya kalau lah. Mufid kada? Apa mufidnya? Amang mati. Amin jubahnya. Kemudian menggunakan bahasa Arab kada? Atau makna wadak tadi sadar kada dalam ucap tadi jako amang mati. Sadar kada kok? Berarti disebut kalam kada? Misalnya ada namanya Rai. Rai itu guring lalu igau. Karena kayak ini dendam lawan amang ya, kalau banyak hutang di koperasi misalnya. Mati amang je. Disebut kalam ada? Kenapa? Belum tentu, ini bisa aja bukan sadar ya kalau ya lah. Ya kalau ya guys. Paham kah? Biasa kita apa namanya itu? Migau ya kalau yalah migau. Berarti itu bukan disebut kalam. Paham lah? Paham ada? Paham lah mak? Misalnya amak
Syara amak, amak syara. Perhatikan. Amak menjadi. Perhatikan. Kata amak menjadi ini lapas kada? Lapas. Amak syara. Adalah. Murakab kada? Murakab. Ya kalau lah amak menjadi syara amak. Paham? Kemudian mupit kada? Ada. Kenapa ada mupit? Paham. Ada paham leh? Amak menjadi apa? Nah, ya kalau menjadi apa aja? Ya kalau ya lah. Ah, berarti kan ketika kita menjadi apa itu menunjukkan kada pak? Kada paham. Tapi ketika syara amak wadak kada? Wadak kada? Wadak kalau lah syara amak ya lah. Tapi yang ketiga kada terpenuhi. Maka apakah disebut kalam atau kada? Kak, ada. Misalnya amak menjadi kurus. Nah, kalam ada? Kalam, paham lah. Nah, paham amak. Baik. Kurus tuh bisa kapnya yuk. Nahilun rasanya lah. Kayak bang lah. Ayolah, aslinya kurus tuh nahilun. Lagi aku nah. Yalah. Kurus tipis. Yalah, berarti kalau di bahasa Arab kannya syara amak nahilan. Nah, jadilah amak yaitu kurus. Nah, berarti syara amak nahilan ini kalam. Paham kah? Nyaman lo? Nyaman intinya aja ya kalau ya lah. Terus, paham kada nih? Bila kada bilanya sudah paham lanjut. Ada pertanyaan? Santai dulu. Paham lah guys? Bang ada guing. Hijau. Paham kan lagian? Lak, paham lak? Ulak. Gilak paham lah. Wih, paham lah. Kemudian lanjut. Wa aqsamuhu, dan bahagian-bahagiannya apa? Kalam. Salah satu yaitu 3. Wahidun. Isnani. Salah satu. Salah banyak. Bungol. Ismun yang pertama fi'il. Fi'il aja. Ya. Yang pertama fi'il, yang kedua isim, sama aja tuh. Huruf udah bahaya kalau. Yang ketiga huruf yang datang bagi makna. Kemudian artinya bahagian kalam ada 3, isim, fi'il, huruf yang datang bagi makna atau yang mempunyai makna. Tulis lo. Bila kada paham bertakon ngetik. Keterangan arti isim yaitu kalimat. Apa kalimat tadi? Bahasa Indonesia. Ini bahasa ini. Apa? Kata. Arti isim yaitu kata yang menunjukkan
makna bagi dirinya yang tiada beserta dengan masa. Apa itu masa? Waktu. Apalagi? Masa itu waktu, apalagi artinya? Apa? Zaman, apalagi? Time. Time lah. Tima. Tima. Apalagi? Bisdaya lah. Perhatikan contoh. Contoh Zaidun. Kata tidak waktu. Contoh misalnya Zaidun. Zaid itu adalah terkait dengan waktu lah. Gimana tahu ada? Lamak. Hujung ada kan, Dek? Kenapa kan, Dek? Apa? Karena nama leh. Bila nama berarti kada terkait dengan waktu leh. Bisa nama zamani. Ada nama zamani. Ada nama zamani adalah zaman. Namanya misalnya khairuz zaman namanya. Di kiau zaman terkait waktu lah. Nah. Ya bingung. Ayo. Nama zaman. Ayo. Nah. Bingung. Dosah kan bingung ya Allah. Zaidun, perhatikan. Terkait waktu ada kitabun, buku. Waktu ada. Berarti disebut sem. Pakan. Kemudian simpelnya yang kedua, arti fi'il yaitu kalimat kata yang menunjukkan makna bagi dirinya yang beserta dengan masa. Baik masa masa sudah lalu seperti daraba. Ini kata. Kemudian terkait dengan waktu. Waktunya ada 3. Contoh daraba telah memukul. Isim fi'il. Pada apa PL? Hah? Kagak tulisannya di sini daraba termasuk P. Ini ya Allah bingung ya gitu ya Allah. Hanya ternyata ini nah pasti bujung nah. Yalah. Daraba arti PL contohnya daraba. Ya kalau sudah memukul iya atau makna masa sekarang misalnya yadribu. Apa artinya? Sedang. PL kada? Kenapa PL? Karena ada di buku. Mau tadi jawabannya itu. Alah. Yang ketiga, idrib. Lagi akan memukul. Lagi akan berarti sudah belum kah? Idrib lagi akan memukul. Hah? Oh, jadi ibu itu leh. Kamu nah. Idrib pokollah olehmu. Sudah terjadi atau belum? Masa? Ya leh. Misalnya kayak ini aku berkisah. Jika dalam lah ini aku berkisah misalnya. Jakun tahun dahulu misalnya tahun 2024 amak jaku menyuruh makbung menyuruh amat bung ojek amak bung amat bung pokol di tahun 2024 aku berkisah tahun 2025 ya kalau ya lah ini kejadian 2024 ojek amak bung menyuruh amat bung tampiling alwi bung. Ayo, sudah terjadi belum? Nah. Oh ya. Aku bisa 2025. Bisa. Ya kok bahari ya kok.
bahagi amak bung menyuruh amat bung, mat bung tampiling alwi bung. Terjadi kah sudah belum kah? Terjadi belum? Apa nih? Pukul lah oleh mo. Udah terjadi belum? Apaan yang penting itu BL? Nah, apa alasannya kan terkait dengan waktu. Iyalah. Jika waktunya jika belum ya kalau ya. Ayo. Ayo. Perhatikan. Yang belum terjadi itu ketika kata perintah itu keluar. Pahamlah. Aku ini kan mengisahkan jelas Allah ya Allah. Tapi ketika amak bung menyuruh amat bung, mat bung, tampiling alwi bung. Nah ketika ini berucap tuh terjadi ke belum kah? Belum. Pahamlah. Ketika pil amak itu terucap. Paham kah? Paham ada? Kalau wah ininya tak sudah tuh lihat mau alwi bangkak. Paham ada? Paham lah. Minum lo. Minum kopi kita belajar 2 jam. Kemudian huruf. Arti huruf yaitu kalimat atau kata yang menunjukkan makna bagi yang lain. Misalnya min, ila dan sebagainya. Kata min, perhatikan. Maksud ja'ali maknan tuh kata min itu dari itu kita kada kawa paham kecuali beserta dengan kata lain. Dari apa dari? Ada paham lo kada ada makna. Tapi kalau misalnya minal masjidi dari masjid, berarti kata min tuh mempunyai makna, paham lah. Misalnya kata misalnya pi pulang. Di apa di? Ada maknanya lah. Ada. Di jago. Ah, yang lain lah. Mengira orang namanya Adi. Paham lah. Ada takut. Pi di dalam ada maknanya lah. Tapi kalau misalnya beserta dengan kata lain, fil baiti, apa artinya? Dalam, berarti pi ini ada makna. Tapi kalau nya berdiri sorangannya ada makna. Atau misalnya ila, ada maknanya lah. Ada. Ya kalau ilai, ilai kah? Ilai. Ini ilai apa deh? Lah. Ada maknanya lah, ila ke adalah kalau ke kubur. Tadi mati amang yang Allah lah. Kemudian diantar akan amang ilal kubur, ilal kabri ke. Kalau kata ilah aja kada ada makna, tapi kalau amangnya ilal kabri ke kubur, lalu ilahnya ada makna. Paham lah. Ilah itu kan ada maknanya kecuali bersanding dengan kata lain. Ingati tulisi iyalah. Ingat toh. Tadi nang al kalam nang ada di tulisnya, ya Allah gini ada tulisnya. Ada yang tanyakan dulu. Yang sudah belajar maksudnya nih. Ini menambah wawasan ikam kayak apa caranya memahamkan orang. Paham lah. Kan kadang-kadang kita tuh paham, tapi memahamkan orang tuh kadang-kadang susah banget. Allah ya lah.
Bisa aja kurang paham ya kalau ya lah, bisa aja kurang paham masalah ini. Tapi kalau baca kitab bisa. Kemudian lanjut. Lakian lah bilang ada paham lah datang itu malam-malam. Tapi nanti dipelajari aja dulu, jangan keren dipelajari. Fal ismu maka bermula isim yu'rafu diketahui. Ini isim belang tadi, ini nih isimnya belang. Maksudnya tanda isim bil khabdi dengan khapat. Apa itu khapat? Baris. Wat tanwin. Apa? Tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami. Apa aja? Masuk. Wa hurufil khabdi apa? Huruf jer. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Perhatikan di bawah alamat isim atau tanda-tanda isim. Kata itu bisa diketahui dengan mengetahui alamatnya atau tanda-tandanya. Isim kah, fi'il kah, huruf kah? Perhatikan. 1. Khapat, yaitu baris di bawah, misalnya marartu birrajuli. Kata bi, perhatikan. Marartu birrajuli. Baris di bawah. Nih, kata B ini lah. Kata B menunjukkan tanda bukan isim. Inilah. Tanda isim tuh ini. Nah, di ujung kata, paham gak? Di ujung kata ar-rajuli. Apabila di kata itu di ujungnya baris ke bawah, berarti pasti isim. Pahamlah? Isim tadi kata yang tidak terkait dengan waktu, yang adalah ar-rajuli. Kemudian pulang ini tandanya khapat baris ke bawah, isim udah berarti. Pahamlah? Kemudian yang kedua, tanwin. Tadi khapat. Rajulun, rajulin, rajulan. Nah, tanwin namanya, berarti isim. 3. Alif lam. Nih tadi. Nah, ar-rajulu lam. Tuh tahu jelas keberatan tuh. Yalah. Kemudian terus alif lam itu di muka anaknya nih, di muka sini nih, di muka ini nah nih. Kalau tanwin belakang. Jangan kena terpaling. Nah, itu nah. Ini. Ran julal. Yalah, paling alif lam di muka tanwin belakang nyate. Kemudian dimasuki huruf-huruf khapat. Misalnya dhahabtu ilal madrasati. Kata al madrasati itu disebut isim karena sebelumnya ada huruf khapat tadi apa tadi? Huruf khabdi fahiyamin wa ila nah. Apabila huruf apat di mukanya, maka di belakangnya pasti
Isim walaupun tandanya sini ada alif lam, kemudian ada baris kaba. Pokoknya bila ada kata sebelumnya huruf khafat, berarti kata yang sudah pasti i. Paham lah? Gampang deh ya Allah. Kemudian yang kelima nun. Tadi dimasuki huruf khafat. Yang kelima nun. Rajulani muslimani itu nah asalnya rajulun jadi rajulani muslimani. Ada lagi hafalan apa namanya tuh? Hafalan di isim fa'il, isim maf'ul. Bahwa dasnya daribun, daribani, daribuna atau nah. Madrubun, madrubani, madrubu. Itu ada belajar kan nah. Isnad pada segala isim damir misalnya huwa, huma, huwa dan sebagainya. Berapa penting tuh damir? Berapa? 14. Tuh tandanya tanda isim. Isnad namanya. Idafah pulang. Idafah kita Bu Zaidin kita buka tuh nanti dipelajari. Soalnya tanggalnya sedikit ini. Banyak salah orang baca kitab di bagian sini. Ada kurang paham di bagian sini nih. Lalu salah paham, bila salah paham bagian sini kan pas salah apa namanya memaknai kata tuh, lalu salah pemahaman kalimat salah jadinya. Kayaknya belajar gini. Ada idafah namanya nah. Kemudian alamiah nama orang atau nama tempat bisa. Usmanu nama orang itu berarti isim. Huruf-huruf kasam atau huruf sumpah. Wow, wallahi, tallahi, billahi. Sama lawan huruf jar tadi bila ada kata misalnya Allah atau apakah misalnya lah Ka'bah misalnya Al-Ka'bah dimasuki huruf kasam misalnya wal ka'bati misalnya lah wal ka'bati. Nah ini huruf kasam nih, huruf kata sesudah huruf kasam itu pasti isim. Silahkan lihat di dalam tuh ada anunya tuh nah kotak-kotaknya. Contoh Zaidun isim, kalimatnya alamatnya tanwin. Ada tanyakan dulu. Santai aja belajar. Gak usah terlalu banyak, yang penting bisa baca kitab. Bila kada paham batakon lah. Babinan belinya akan lalu situ bawa kitab. Asal bawa kitab bawa, jangan behafal. Ada tanyakan. Daripada kita menggibah orang ya kalau ya lah. Ada tanyakan? Ada tanyakan tak? Belajar itu harus apa namanya? Apa juga? Jangan pasif tuh bagaimana terus nah. Paham kada paham? Bagaimana? Artinya kada ada perkembangan gitu. Bila orang pintar itu pasti harus aktif belajar gitu. So aktif tuh, oh misalnya kayak ini kayak apa? Oh kayak ini kayak apa? Kayak ini kayak apa? Atau aktif namanya. Mau pintar. Kalau bagaimana? Ayo nah. Ah itu bang deh lah. Kada ada. Harus aktif lah belajar gitu. Biasakan aktif. Bilinya kurang paham tuh batakon jangan supan. Ini belajar ada masalah halu belajar santai belajar gitu mah ya ada pintar gitu namanya. Tapi jangan jualan sudah paham deh mas jadi takut akan lagi udah salah lagi gitu. Kenapa jangan ada. Kemudian nanti pulang sambungannya. Senin, Selasa gabung kan karena ada aja duanya lah. Bilenya minggu kadeda berarti minggu menyambung naho yang ada dek berarti nyambung naho pak sementara nih waktu ini kitabnya masih di Banjar masih nih di Banjar ke Amuntai mungkin karena Selasa atau Senin sampai belinya kan ditunda soalnya ini belajar sekali seminggu bisa 2000 tahun hanya tamat nih belum lagi kita bapandigan bagaian nyakulah basambetan belum lagi
Ada pertanyaan dulu. Hati kami. Ada pertanyaan.